Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang skala peta dan proyeksi peta. Kemarin pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian peta, jenis peta, fungsi peta, dan komponen peta. Sebelum masuk pada topik perbincangan, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, siswa diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif selama proses pembelajaran dalam memahami dasar-dasar pemetaan dan dapat menghitung skala dan memahami proyeksi peta. Nah, manfaat yang bisa kalian dapatkan yaitu diharapkan nanti siswa dapat memahami tentang bagaimana teknik pemetaan dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang skala dan proyeksi peta. Pada pertama kita akan membahas tentang skala. Nah, kalian tahu skala peta? Mungkin sudah pernah mendengar apa itu skala peta yang kemarin Ibu pernah jelaskan. Nah, peta itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dan dapat dihitung dengan skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya di lapangan. Nah, peta itu ada skala angka. Nah, skala angka ini skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka. Contohnya 1:100.000, skala 1:2 juta, dan sebagainya. Bila berskala 1:100.000, berarti tiap satuan panjang pada peta itu menggambarkan jarak yang sesungguhnya di lapangan atau di muka bumi. Sebenarnya 100.000 kali satu satuan panjang di peta. Nah, bila satuan panjang itu menggunakan cm. Kemudian ada skala verbal, yaitu skala yang dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata. Nah, skala ini itu disebut juga skala inci dibanding mil, yang dalam bahasa Inggris disebut inch mil scale. Contohnya, skala dalam suatu peta dinyatakan dalam 1 inci atau 5 mil. Ini berarti jarak 1 inci di peta menggambarkan jarak mil di lapangan atau jarak sebenarnya. Kemudian ada skala grafik atau graphical scale. Nah, untuk skala ini itu dinyatakan dalam bentuk garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama panjangnya. Nah, pada garis tersebut harus dicantumkan ukuran jarak yang sesungguhnya di lapangan. Misalnya dalam meter, kilometer, feet, atau mil. Nah, contohnya itu ada gambarnya. Nah, artinya setiap 1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan. Nah, menghitung skala peta itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama, itu bisa membandingkan peta lain yang sudah mempunyai skala. Nah, dengan mengukur X dan Y yang sama pada kedua peta, kemudian membandingkan kedua jarak tersebut, lalu dikalikan dengan penyebut skala pada peta yang sudah diketahui. Nah, rumusnya itu P2 D1 bagi D2 kali P1. Nah, keterangannya P1 itu menyebutkan skala yang diketahui jaraknya. Kemudian D1 ini adalah jarak peta yang sudah diketahui skalanya. Kemudian D2 itu jarak peta yang belum diketahui jaraknya. Kemudian P2 itu penyebut skala yang akan dicari. Nah, contohnya pertama, diketahui peta A itu 9,6 cm dengan skala 1:250. Nah, jarak X dan Y pada peta itu 2,4 cm dengan skala yang belum diketahui. Maka kita dapat menghitung P2 sama dengan 9,6 dibagi 2,4 kali 250. Nah, hasilnya itu 1 juta. Nah, jadi skala peta B itu 1:1 juta. Nah, misalkan kalian ada yang kesusahan, mohon ditanyakan ya. Kemudian untuk membandingkan jarak sebenarnya di lapangan. Nah, dengan mengukur X dan Y di lapangan yang sama pada peta yang belum diketahui skalanya. Kemudian mengukur jarak dua buah titik yang sama di lapangan dengan meteran. Nah, bandingkan kedua jarak tersebut. Nah, pertama contohnya X dan Y. X dan Y itu jaraknya pada peta berapa? Misalkan 4,5 cm dan jarak X sampai Y di lapangan itu 9 meter.
Nah, atau bisa dijadikan sentimeter itu 900 cm. Nah, maka penyelesaiannya ini adalah skala peta dapat dihitung sebagai berikut. 4,5/900 sama dengan 1/200. Jadi skala petanya itu 1/200. Kemudian menghitung jarak dua buah garis lintang atau bujur. Nah, dengan mengukur jarak dan interval dalam derajat, menit maupun detik dua garis lintang atau bujur pada peta yang akan diketahui skalanya. Kemudian membandingkan 1 derajat lintang atau bujur di lapangan. Contohnya, jarak dua buah garis lintang pada peta itu ada 3 cm dengan interval 15 menit. Cara menghitung skala itu 1 derajat lintang atau bujur itu menandakan 60 menit atau 69 mil atau kurang lebih 111 km di permukaan bumi. Nah, 15 menit ini bisa dihitung 15/60 kali 111 km. Nah, sama dengan 27,75 km di lapangan. Nah, jadi 2.775.000 cm. Nah, kita menghitung skala petanya. Dikarenakan jarak dua garis lintang pada peta itu 3 cm, maka penyebutnya ini dikasih 3, kemudian jarak yang ada di lapangan itu sebagai pembilangnya 2.775. Nah, dibagi itu dapat 1/925.000. Jadi skala peta itu 1/925.000. Kemudian untuk peta topografi. Nah, topografi di Indonesia ini sudah ada perhitungannya. CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Nah, CI ini adalah kontur interval, artinya garis kontur yang satu dengan kontur berikutnya. Contohnya, CI sama dengan 25 meter. Nah, 25 meter ini sama dengan 25 sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Nah, 25 ini kita selesaikan. 25 sama dengan X/2000. X-nya berapa? 2000 bagi 25 yaitu 50.000. Jadi skalanya 1/50.000. Nah, kita akan masuk ke proyeksi peta. Nah, proyeksi peta itu apa sih? Nah, proyeksi peta itu adalah cara pemindahan atau penggambaran garis-garis meridial dan paralel dari bidang lengkung globe ke bidang datar, seperti peta. Nah, contoh sederhana dari pembuatan peta itu menggunakan proyeksi. Nah, pada gambar ini, daerah kutub itu kan menjadi terpisah-pisah, sehingga diperlukan proyeksi agar terlihat menyatu. Nah, di dalam melakukan kegiatan proyeksi peta, ada beberapa prinsip proyeksi yang nanti akan kita bahas. Nah, hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta. Nah, pemindahan dari globe ke bidang datar itu harus akurat, seperti di prinsip proyeksi. Nah, pertama, peta itu harus ekuivalen, yaitu luas pada peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Kedua, peta itu harus ekuidistan, yaitu peta harus mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Kemudian ketiga, peta itu harus konform, yaitu bentuk atau sudut pada peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk yang sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis proyeksi. Nah, berdasarkan bidang proyeksinya, proyeksi ini dibedakan menjadi bidang datar atau proyeksi planar. Nah, proyeksi ini disebut proyeksi azimutal atau zenital. Nah, proyeksi azimutal atau zenital itu proyeksi peta menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya, seperti ini. Nah, proyeksi ini menggambarkan daerah kutub yang menempatkan titik kutub pada titik pusat proyeksi. Jadi bisa dilihat di gambar, menempatkan titik kutubnya sebagai titik pusat proyeksi. Nah, kemudian proyeksi azimutal itu
dibagi menjadi 3 lagi. Pertama, proyeksi azimutal normal, yaitu bidang proyeksinya bersinggungan dengan kutub sesuai untuk menggambarkan daerah kutub. Ini seperti gambar A yang di sebelah kiri. Nah, kemudian proyeksi azimutal transversal. Ini bidang proyeksinya itu tegak lurus dengan sumbu bumi atau sejajar dengan ekuator. Kemudian proyeksi azimutal miring atau oblik. Nah, bidang proyeksinya itu menyinggung terhadap sebuah tempat antara kutub serta ekuator. Kemudian kita masuk ke proyeksi kerucut atau konikal. Proyeksi kerucut atau konikal. Nah, ini proyeksi yang menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Nah, proyeksi kerucut ini juga dibagi menjadi 3, yaitu pertama proyeksi kerucut normal. Nah, proyeksi kerucut normal ini yang standar. Kerucut yang bidang proyeksinya mengenai daerah lintang sedang. Kerucut normal ini karena sumbu proyeksinya terhimpit dengan sumbu bumi. Dan proyeksi kerucut transversal, yaitu kemudian ada proyeksi kerucut transversal. Nah, proyeksi yang mengenai sebagai lintang sedang dan khatulistiwa. Nah, bisa dikatakan silinder. Kemudian ada proyeksi kerucut miring, yaitu proyeksi kerucut miring yang bidang proyeksinya mengenai kutub dan sebagian khatulistiwa, lintang sedang. Nah, sesuai di sini ya, di daerah khatulistiwa. Kemudian kita masuk ke proyeksi bidang silinder, yakni proyeksi yang menggunakan bidang silinder ialah sebagai bidang proyeksi. Nah, bidang silinder ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, proyeksi silinder normal. Bidang proyeksinya mengenai atau berhimpit dengan ekuator sesuai untuk daerah khatulistiwanya. Kemudian kedua, itu proyeksi silinder transversal, yaitu bidang proyeksinya mengenai kutub dan sebagian ekuator dan lintang sedang. Bisa dilihat di gambar yang tengah ini ya. Kemudian ketiga, proyeksi silinder miring. Nah, bidang proyeksinya mengenai sebagian lintang sedang dan ekuator. Nah, ciri-ciri proyeksi bidang silinder atau mercator, kelebihannya itu dapat menggambarkan daerah yang sangat luas. Kemudian kedua, sesuai untuk menggambarkan daerah khatulistiwa. Nah, kelemahannya itu semakin mendekati kutub, tampak wilayahnya semakin luas. Kemudian titik kutub berubah menjadi garis. Jadi yang harusnya titik kutub itu 1 titik menjadi tersebar di 1 garis tersebut ya. Jadi di sini. Nah, kemudian berdasarkan kedudukan bidang proyeksi, yaitu proyeksi normal. Bidang proyeksinya bersinggungan dengan daerah kutub ya. Bisa dilihat di gambar. Kemudian proyeksi miring. Nah, itu bidang proyeksinya bersinggungan dengan daerah lintang tengah biasanya. Kita juga bisa lihat di gambar ya. Kemudian proyeksi transversal atau bidang proyeksinya bersinggungan dengan daerah tropis atau sekitar khatulistiwa. Kita juga dapat melihat di gambar. Nah, ini proyeksi azimut. Kemudian ini proyeksi kerucut. Dan ini proyeksi silinder. Setelah pembelajaran dan pemberian penjelasan materi, silahkan kalian membuka Google Classroom untuk mengerjakan LKPD dan melakukan absensi. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui skala peta dan proyeksi peta. Nah, di skala peta kita dapat menghitung atau membandingkan titik-titik di peta dengan titik-titik di lapangan, kemudian membandingkan dengan peta lain atau foto udara yang sudah ada skalanya atau kenampakan yang sama. Kemudian kita juga dapat menghitung luas peta. Nah, di proyeksi peta kita dapat mengetahui ada beberapa proyeksi peta seperti proyeksi bidang datar, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Nah, cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada yang belum paham, Ibu sangat memperbolehkan kalian untuk bertanya. Mari kita lanjutkan kegiatan hari ini di WhatsApp group.
Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Tetap sehat, jaga kebersihan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.